Tahukah kamu kalau Islam adalah salah satu agama yang cukup berkembang di Belanda? Ya, meskipun Belanda dikenal sebagai negara di Eropa Barat yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, ternyata sejarah Islam di sana cukup panjang dan menarik. Perkembangan Islam di Belanda mulai terlihat jelas setelah Perang Dunia II. Saat itu, Belanda membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun kembali negaranya. Pemerintah kemudian mendatangkan pekerja dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki dan Maroko. Dari sinilah komunitas Muslim mulai tumbuh dan mencapai ke Belanda. Selain dari Turki dan Maroko, umat Islam di Belanda juga berasal dari Suriname dan Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Hubungan sejarah itu membuat sebagian orang Indonesia tinggal dan menetap di Belanda, termasuk yang beragama Islam. Seiring waktu, jumlah umat Islam terus bertambah. Mereka tidak hanya bekerja, tapi juga membangun komunitas, organisasi, dan tentu saja masjid. Salah satu masjid yang cukup dikenal adalah Masjid Es-Salam, yang menjadi salah satu masjid terbesar di Belanda. Saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di Belanda setelah Kristen. Umat Islam di sana sangat aktif dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan bisnis hingga politik. Bahkan sudah ada tokoh-tokoh Muslim yang duduk di parlemen Belanda dan ikut berkontribusi dalam pemerintahan. Meskipun begitu, perjalanan perkembangan Islam di Belanda juga menghadapi tantangan. Isu toleransi, perbedaan budaya, dan stereotip sering menjadi pembahasan. Namun, pemerintah Belanda dikenal menjunjung tinggi kebebasan beragama. Setiap orang bebas menjalankan keyakinannya selama tetap menghormati hukum dan sesama. Menariknya, generasi muda Muslim di Belanda kini tumbuh dengan identitas Belanda seperti Muslim, dan sebagai warga negara Belanda, mereka berusaha menunjukkan bahwa Islam bisa berjalan seiring dengan kehidupan modern dan nilai-nilai demokrasi. Jadi, perkembangan Islam di Belanda bukan hanya soal jumlah pemeluknya, tapi juga tentang bagaimana sebuah komunitas bisa tumbuh, beradaptasi, dan memberi warna dalam masyarakat yang beragam. Tahukah kamu bahwa Islam sudah ada di Inggris sejak abad ke-16? Awalnya, Islam dibawa oleh para imigran dari Yaman, Gujarat, dan Timur Tengah. Perkembangannya semakin pesat setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, yang membuat banyak Muslim datang dan menetap di kota-kota pelabuhan seperti London, Liverpool, dan Cardiff. Pada tahun 1951, jumlah Muslim di Inggris sekitar 23.000 jiwa. 10 tahun kemudian, meningkat menjadi 82.000 jiwa, dan kini jumlahnya mencapai sekitar 2 juta jiwa. Mayoritas tinggal di kota-kota besar seperti London, West Midlands, dan Manchester. Perkembangan ini juga terlihat dari banyaknya masjid yang berdiri. Salah satu yang terkenal adalah Masjid Agung London atau Central Mosque di Regent's Park, yang mampu menampung hingga 4.000 jamaah. Selain itu, berbagai organisasi Islam juga berdiri untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan kegiatan sosial umat Muslim. Perjalanan ini membuktikan bahwa Islam di Inggris berkembang melalui sejarah panjang, migrasi, dan kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Tahukah kamu, Belgia memang negara kecil di Eropa, tetapi memiliki komunitas Muslim yang cukup besar loh. Mayoritas umat Islam di Belgia tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Leuven, dan Charleroi. Sebagian besar dari mereka adalah imigran dari negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Turki, Mesir, Palestina, bahkan Indonesia. Pada tahun 2002, jumlah Muslim di Belgia mencapai sekitar 300.000 jiwa.
banyak dari mereka bekerja sebagai pekerja imigran. Sementara sebagian lainnya berasal dari kalangan akademisi seperti mahasiswa dan dosen. Perkembangan penting terjadi pada 24 April 1984 ketika pemerintah Belgia secara resmi mengakui Islam sebagai salah satu agama resmi negara. Sejak saat itu, pelajaran agama Islam bisa diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian, pada tahun 1999, dibentuk Majelis Eksekutif Dewan Muslim Belgia yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah serta memperjuangkan hak-hak umat Islam, termasuk melawan diskriminasi di sekolah dan tempat kerja. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Islam di Belgia terus berkembang dan semakin diakui dalam kehidupan masyarakat. Prancis dikenal sebagai negara Eropa Barat dengan ibu kota Paris. Di balik kemajuan dan sejarahnya, Prancis juga memiliki perjalanan panjang perkembangan Islam. Islam mulai berkembang pesat pada abad ke-20. Salah satu buktinya adalah berdiri di Masjid Raya Paris pada tahun 1922. Perkembangan ini semakin kuat pada tahun 1960-an ketika banyak buruh di negara-negara Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, dan Libya datang ke Prancis. Mereka membentuk komunitas dan organisasi Islam sehingga jumlah umat Muslim terus bertambah. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Pada tahun 1989 sempat terjadi polemik tentang penggunaan jilbab di sekolah. Namun, umat Islam terus memperjuangkan hak kebebasan beragama. Saat ini, jumlah Muslim di Perancis mencapai lebih dari 5 juta jiwa dengan lebih dari 1.000 masjid tersebar di berbagai wilayah. Islam pun menjadi agama terbesar kedua di Perancis. Perkembangan Islam di Perancis menunjukkan bahwa keberagaman dapat tumbuh melalui perjuangan dan semangat menjaga identitas. Kalau dengar nama Rusia, mungkin yang terbayang di pikiran kalian adalah salju, bangunan yang megah, atau negara terluas di dunia. Tapi tahu gak, Rusia juga punya sejarah panjang tentang perkembangan Islam loh. Islam sudah masuk ke wilayah Rusia sejak abad ke-7, tepatnya di daerah Kaukasus Utara. Lalu pada abad ke-10, suku Tatar di wilayah Volga memeluk Islam. Sejak saat itu, Islam terus berkembang dan menjadi bagian penting dari beberapa suku seperti suku Chechnya, suku Ingus, dan Dagestan. Menariknya, hingga sekarang diperkirakan ada 7.000 masjid di seluruh Rusia yang mayoritas umat Islam di sana adalah Sunni dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Saat ini, umat Islam di Rusia terus berkembang dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Pemerintah pun semakin terbuka terhadap keberagaman agama. Jadi, Rusia bukan cuma soal musim dingin dan sejarah politiknya, tapi juga tentang keberagaman dan perjalanan panjang Islam yang tetap bertahan hingga sekarang. Ciao, tahukah kamu Italia adalah negara di Eropa Selatan yang berbentuk unik seperti sepatu bot dan berada di jantung Laut Mediterania. Dengan penduduk sekitar 61 juta jiwa, Italia dikenal sebagai salah satu negara besar di Uni Eropa loh. Sejarah Islam di Italia dimulai pada abad ke-8 ketika pasukan Muslim dari Afrika Utara menguasai Pulau Sisilia dan sempat mencapai Roma. Meski kekuasaan itu tidak berlangsung lama, pengaruh Islam tetap kuat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya yang ikut memberi warna pada peradaban Eropa, bahkan hingga masa Renaissance. Setelah sekitar 200 tahun berkuasa di Sisilia, kekuasaan Islam berakhir. Namun, pada abad ke-20, Muslim kembali hadir di Italia sebagai imigran, bukan sebagai penakluk.
melainkan sebagai pekerja, pedagang, dan pelajar. Meski sempat menghadapi tantangan seperti Islamofobia pasca peristiwa 11 September, Islam justru berkembang pesat. Jumlah Muslim di Italia meningkat signifikan hingga sekitar 1,4 juta jiwa, menjadikannya agama terbesar kedua di negara tersebut. Dialog antar agama pun semakin terbuka, dan masjid-masjid menjadi pusat pembelajaran serta interaksi sosial. Islam di Italia bukan sekedar catatan sejarah, tapi bagian dari perjalanan panjang budaya dan peradaban yang terus hidup hingga kini. Dari Sisilia hingga Roma, kisahnya penuh warna dan inspirasi. Sekarang kita mendarat ke Jerman. Jerman adalah negara federasi di Eropa Barat dengan kekuatan ekonomi dan politik besar di dunia. Berpenduduk sekitar 82 juta jiwa, negara ini menganut sistem demokrasi parlementer yang dipimpin seorang kanselir. Bangsa Jerman mulai mengenal Islam sejak masa kejayaan Islam di Spanyol atau Andalusia. Saat Eropa berada di masa The Dark Age, dunia Islam justru unggul dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Sastrawan besar Jerman, Wolfgang von Goethe, bahkan dikenal sebagai pengagum Nabi Muhammad SAW. Hubungan ini terus berlanjut hingga pada 1739 Raja Friedrich Wilhelm I mendirikan masjid di Potsdam untuk tentara muslimnya. Pada Perang Dunia I, Jerman juga bekerja sama dengan Kekhalifahan Turki Utsmani yang semakin memperkuat keberadaan muslim di sana. Tahun 1960-an, banyak pekerja muslim dari Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut ke Jerman. Gelombang berikutnya datang dari Palestina, Afghanistan, Iran, Bosnia, dan negara lain akibat konflik. Akibatnya, pada awal 1990-an, jumlah muslim di Jerman mencapai lebih dari 2 juta jiwa dan terus bertambah hingga kini. Berlin bahkan menjadi kota dengan komunitas Turki terbesar kedua setelah Istanbul. Komunitas Muslim Indonesia turut aktif membangun Masjid Al-Falah di Berlin. Setiap 3 Oktober diadakan open house masjid agar warga non-muslim bisa mengenal Islam lebih dekat. Pameran dan dialog lintas agama juga digelar di berbagai kota seperti Hanover, bahkan didukung gereja setempat. Tema yang diangkat pun relevan, seperti kehidupan muslimah dan isu jilbab, hingga membuka ruang diskusi yang hangat dan terbuka. Islam di Jerman bukan cerita baru, tapi perjalanan panjang penuh interaksi, kerjasama, dan adaptasi. Dari pasukan kerajaan hingga pekerjaan migran, dari ilmuwan hingga mahasiswa, Islam tumbuh sebagai bagian dari wajah modern Jerman. Seru ya? Sejarah ini membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang, justru bisa jadi jembatan peradaban. Islam di Spanyol. Spanyol dulu dikenal sebagai Andalusia, wilayah yang pernah dikuasai bangsa Vandal lalu Goth sebelum akhirnya masuk ke dalam kekuasaan Islam. Islam masuk ke Spanyol tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah lewat jalur Afrika Utara. Tokoh pentingnya Tariq bin Malik, perintis dan penyelidik awal, Tariq bin Ziyad, panglima utama, Musa bin Nusair, pemimpin Afrika Utara saat itu. Mereka menyeberang Selat Gibraltar dan berhasil mengalahkan Raja Roderick dalam perang di Bakka. Selain itu, kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo berhasil ditaklukkan. Dari sinilah kekuasaan Islam meluas hampir ke seluruh wilayah Spanyol.
Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, Andalusia jadi pusat ilmu pengetahuan, peradaban, arsitektur megah. Bukti kejayaan masih bisa dilihat sampai sekarang, seperti Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Alhambra di Granada, Tembok Toledo. Andalusia saat itu jadi salah satu pusat peradaban paling maju di Eropa. Keren banget kan? Sekarang mayoritas penduduk Spanyol beragama Katolik. Data menunjukkan kurang lebih 70% Katolik, kurang lebih 25% ateis atau tidak beragama. Muslim sekitar 750.000 orang. Islam kembali berkembang setelah pemerintah Spanyol mengakui kebebasan beragama tahun 1967. Islam masuk Spanyol lewat penaklukan militer tahun 711 Masehi, berkembang pesat jadi pusat peradaban dunia, lalu mengalami kemunduran. Meski kini minoritas, Islam tetap jadi bagian penting dari sejarah dan identitas Spanyol.